kita ibadah online, tapi harus tetap semangat dan ceria untuk beribadah bersama teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadahnya, ada 4 persiapan yang harus adik-adik kerjakan. Yang pertama kali itu, adik-adik sudah harus mandi, sudah harus wangi, bersih, supaya kita bisa dengan nyaman untuk beribadah. Yang kedua, apa tuh Kawi? Yang kedua, adik-adik harus mempersiapkan Alkitab dan buku cerianya, Kak. Betul. Yang ketiga, adik-adik siapkan persembahannya yang nanti akan diberikan ke gereja. Dan yang keempat, apa tuh Kawi? Jangan lupa minta dampingan mama atau papa selama di hari beribadah, Kak. Nah, betul. Jadi 4 itu harus dikerjakan ya adik-adik. Oke deh adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita akan menghadap Allah. Kita mari berdiri untuk menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 177 yang berjudul Di Pintumu. Siap semua? Pakai gerakan ya, jangan lupa biar tambah semangat. Waktu kepada adik-adik untuk berdoa secara pribadi untuk mengakui dosa kesalahannya selama 1 minggu ini. Ya, pengakuan dosa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat, kasih, karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami pada hari ini boleh melaksanakan ibadah online kami bersama adik-adik terkasih kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Biarlah nanti apa yang kami beritahu kepada adik-adik, apa yang kami akan nyanyikan bersama dengan adik-adik dapat membuat adik-adik semakin lebih ceria dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan untuk segala dosa kesalahan kami yang telah kami lakukan selama 1 minggu ini, kiranya Tuhan mau ampuni, Tuhan mau maafkan semua kesalahan kami Tuhan. Biarlah kami juga dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau berubah Tuhan menjadi lebih baik lagi Tuhan, walaupun memang tidak cepat, tapi Tuhan kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan akan membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita boleh duduk sambil kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 37 yang berjudul Allah Bapa Melindungi. Siap ya? 1, 2, 3. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita buka terlebih dahulu dari 1 Tawarik 16. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Kalau sudah dapat, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami pada saat ini akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah apapun yang kami baca dan kami dengar dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan baca ayatnya secara bergantian ya adik-adik. Kakak akan baca ayat yang ke-8, nanti adik-adik yang lanjutkan di ayat selanjutnya, nanti kakak lagi, dan begitu seterusnya. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-13 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita tadi terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-13. Tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu nih adik-adik. Adik-adik ada yang pernah dengar gak sih apa ya tabut Allah atau tabut perjanjian itu? Nah iya adik-adik, tabut Allah atau tabut perjanjian merupakan simbol atau bentuk kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel adik-adik. Tabut Allah dibuat di Sinai pada zaman Musa sebagai bentuk dari perjanjian Allah dengan bangsa Israel adik-adik. Maka dari itu, tabut Allah atau tabut perjanjian memiliki makna yang sangat penting adik-adik bagi bangsa Israel. Adik-adik tahu gak sih tabut Allah itu terbuat dari apa dan isinya apa? Nah, iya adik-adik, tabut Allah atau tabut perjanjian terbuat dari kayu, yaitu kayu penaga yang berukuran 1,3 kali 1 kali 1 meter adik-adik. Nah, di bagian dalam dan bagian luarnya itu dilapisi oleh emas adik-adik. Nah, kalau isi dari tabut Allah atau tabut perjanjian itu berisi 2 loh batu yang ditulisi 10 hukum Taurat, dan juga buli-buli emas berisi mana dan juga tongkat Harun adik-adik. Nah, tutup dari tabut Allah atau tabut perjanjian ini juga dibuat dari emas dan di setiap ujungnya terdapat 2 kerup adik-adik. Seperti ini gambarnya adik-adik. Nah, pada zaman itu tabut Allah atau tabut perjanjian sempat direbut oleh bangsa Filistin adik-adik. Tapi karena tabut Allah itu membawa malapetaka kepada bangsa Filistin, maka bangsa Filistin mengembalikan tabut Allah itu ke tengah-tengah bangsa Israel adik-adik. Nah, untuk menyambut kembalinya tabut Allah atau tabut perjanjian ini ke tengah-tengah bangsa Israel, maka bangsa Israel menyambutnya dengan penuh sukacita adik-adik. Karena bangsa Israel menganggap bahwa tabut Allah merupakan simbol atau tanda kehadiran Tuhan yang harus disyukuri. Nah adik-adik, bangsa Israel sangat bersukacita loh menyambut hadirnya kembali tabut Allah ke tengah-tengah mereka. Mereka melakukan perayaan yang sangat meriah adik-adik. Mereka melakukan itu karena mereka sangat bersyukur sebab tabut Allah atau tabut perjanjian ini sudah ada kembali ke tengah-tengah mereka. Dan itu tandanya bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah mereka untuk menyertai mereka adik-adik. Nah, kalau di zaman dulu, tanda kehadiran Allah itu berupa tabut Allah atau tabut perjanjian. Pada saat ini, di minggu-minggu menyambut Natal ini adik-adik, bukti dari hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita dapat kita rayakan di hari Natal adik-adik, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Benar sekali. Nah, kalau kemarin adik-adik menonton drama singkat Natal di perayaan Natal Pelkat PA, di situ diceritakan bahwa untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, kita tidak perlu memaksakan diri untuk membeli barang-barang baru loh adik-adik, seperti baju baru, tas baru, ataupun sepatu baru adik-adik. Namun
yang paling penting adalah kesiapan hati kita untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari kelahiran Tuhan Yesus ini merupakan bukti bahwa Allah mau menyertai kita nih adik-adik. Karena Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk turun ke dalam dunia menjadi sama seperti kita manusia dan menebus dosa kita umat manusia adik-adik. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersyukur adik-adik. Kenapa ya kita harus bersyukur? Nah, iya adik-adik, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mau lahir ke dalam dunia untuk menjadi sama seperti kita nih manusia dan menebus dosa kita adik-adik. Nah, kita harus bersukacita nih adik-adik untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan juga kita harus menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus itu dengan sepenuh hati adik-adik. Nah adik-adik, kita harus selalu yakin nih bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun. Nah adik-adik, makna kelahiran Tuhan Yesus itu tidak hanya dapat kita rayakan di hari Natal aja loh adik-adik, tapi Tuhan Yesus itu selalu hadir dan selalu menyertai kita di sepanjang hari-hari yang kita jalani di 1 tahun ini adik-adik. Nah adik-adik, kalau gitu kita semua sudah mempersiapkan hati untuk menerima kelahiran Tuhan Yesus ya adik-adik. Oke deh, selamat hari Minggu adik-adik, selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 48 yang berjudul Anak yang Dijanji. 1, 2, 3. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga kami pada pagi hari ini boleh ada di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja GPIB Kinasih ini. Biarlah Kau berkati setiap presbiter serta komisi-komisi dan pelkat-pelkat yang ada Tuhan. Terkhusus Tuhan untuk pelkat PA. Dalam setiap program dan rencana-rencana ke depan, Tuhan kami menyerahkannya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah Engkau berkati setiap kakak-kakak layan yang ada dalam setiap kesibukan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau berkati pemerintahan dari yang teratas sampai yang terendah Tuhan. Engkau berkati mereka supaya dapat membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kalau saat ini kami sedang ada dalam situasi pandemi COVID Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap tenaga medis maupun tenaga-tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan supaya mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang yang sedang sakit Tuhan. Kalau ada kakak-kakak layan kami atau adik-adik lain kami yang sedang sakit, biarlah Engkau lawat mereka Tuhan, biarlah melalui obat atau pengobatan yang mereka jalani atau mereka minum, Tuhan berkati mereka supaya mereka menjadi sembuh Tuhan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang yang sedang berulang tahun dimanapun mereka berada. Kalau ada kakak layan kami atau adik layan kami yang berulang tahun di minggu ini atau di bulan ini, Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun penambahan usia yang Engkau berikan kepada mereka. Biarlah di usia yang baru ini Tuhan, mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Terima kasih ya Bapak, kami alaskan doa ini hanya dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Mari kita bernyanyi
menyanyi dari Kidung Ceria 152 yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Siap ya? 1, 2, 3. Berdoa persembahan. Ya, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini, biarlah dapat berguna untuk pelayanan-Mu di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik kita masih berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 358. Tuhan Allah berserta engkau. Adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.